Pemirsa, tahun 2024 bukan cuma hawa aja yang makin panas, tapi dunia politik juga ikut memanas. Pasalnya, lebih dari 60 negara akan menggelar pemilu di tahun ini, baik untuk pemilihan presiden, legislatif, maupun daerah. Para kandidat udah mulai berlomba-lomba kampanye dengan cara mereka sendiri. Kalau di Indonesia, identik dengan belusukan, pemasangan banner, hingga bendera-bendera partai. Berbeda dengan kandidat-kandidat yang satu ini, mereka punya cara unik untuk bikin pemilu jadi makin asyik. Berikut ulasannya, daripada panas, mending adu kreativitas. Sekitar tahun 2015, seorang kandidat asal British Columbia, Kanada bernama White Scott melakukan kampanye melalui video kreatif untuk menyampaikan pesannya. Hey, I'm Wyatt Scott, and I'm running for Parliament for the new riding of Mission Matsui, Fraser Canyon. I'm an independent candidate, and I'm here to fight for Canada! Jauh dari image formal layaknya politisi, Scott justru muncul mengendarai angsa raksasa untuk membinasakan seekor naga. Dia pun bertegur sapa dengan makhluk luar angkasa, lalu menghancurkan robot raksasa dengan menggunakan sinar laser dari matanya. Video kampanye ini menyeratkan pesan bahwa dengan kekuatan independen Scott, ia akan membawa perubahan dan berani menghempaskan politik kotor seperti korupsi yang kerap terjadi di parlemen. Uniknya lagi, video kampanyenya nggak menghabiskan dana besar, karena Scott mengajak anak-anak muda untuk membantunya membuat video bak film action ini. Senator Blunt has been attacking me on guns. Well, in the Army, I learned how to use and respect my rifle. Bukan mengumbar janji kesejahteraan, tapi tampil memperlihatkan kekuatan. Itulah isi dari video kampanye Jason Kander, kandidat Senat asal Amerika Serikat. Dalam video terlihat, Jason merakit senapan berjenis AR-15 dengan mata tertutup sambil berbicara tentang pengalamannya sebagai mantan Kapten Angkatan Darat. Ia juga menceritakan dedikasinya pada negara dengan pernah menjadi perwira intelijen di Afghanistan. Iklan ini adalah bagian dari aksi Jason mengkritisi kepemimpinan sebelumnya karena menentang penggunaan senjata untuk tujuan pertahanan. Ia menggambarkan dirinya memiliki kekuatan penuh dan mampu melindungi rakyatnya dari serangan teroris. Jason juga berharap siapapun kandidat yang mencalonkan diri harus memaparkan latar belakang sebagai bagian dari penilaian. Pemirsa, siapa di sini penonton series The Lord of the Rings? Pasti tahu dengan karakter yang satu ini. Yap, Gollum. Karakter yang terkenal dengan dua kepribadian yang bertolak belakang. Nah, di Australia juga ada karakter Gollum, tapi Gollum yang satu ini suka ngomongin soal pajak. Ia adalah Anthony Albanese, kandidat Perdana Menteri Australia yang memparodikan dirinya sebagai Gollum. Animasi Albanese digambarkan seakan ia sedang berdebat dengan dirinya sendiri, alias alter egonya yang lain. Mulai dari membicarakan soal pajak, kenaikan gaji, sampai kebijakan-kebijakan yang tak sesuai. Well, our policies is fully costed. No, they're not fully costed. That's just what we tell them. Kemudian iklan tersebut diakhiri dengan kalimat tidak akan mudah di bawah pemerintahan Albanese. Hal ini mengacu pada ketegasan seorang Albanese jika terpilih jadi Perdana Menteri. Dan yap, pada tahun 2022, Anthony Albanese terpilih jadi Perdana Menteri Australia ke-31. Pemirsa, saat suasana pemilu di Jepang, kita nggak akan lihat media sosial berisi adu argumen atau saling sindir. Para kandidat di sini memilih cara yang lebih kreatif dan melibatkan teknologi pastinya. Salah satunya menggunakan aplikasi permainan untuk jaring pemilih muda. Aplikasi bernama AB Pion atau AB Melompat ini menggunakan avatar kandidat bernama AB yang mengenakan jas lalu melompat-lompat tinggi untuk meraih skor. Walau nggak ada hubungannya dengan visi misi kampanye, aplikasi permainan ini cukup menarik perhatian pemilih muda. Mereka jadi lebih suka pada AB dan merasa harus memilihnya. Nggak cuma itu, poster kampanye yang ditempel di dinding juga bukan hanya sekedar foto, melainkan video bergerak.
Kalau kita scan dengan kamera, kandidat akan bergerak mendekati kita, lalu memperkenalkan diri dan visi misinya. Wah, keren ya pemirsa. Kalau gini kan jadi lebih mudah mengenal kandidatnya ya. Pada tahun 2017, para kandidat Perdana Menteri Inggris punya saingan yang nggak biasa, yaitu manusia kepala ember atau lebih dikenal sebagai Lord Buckethead. Lord Buckethead dikenal sebagai aktor satir dalam perpolitikan Inggris. Ia seringkali bertingkah untuk mengkritisi pemerintahan. Gak cuma itu, Buckethead juga ikut mendeklarasikan kebijakan aneh yang akan ia lakukan jika terpilih. Mulai dari membagikan sepeda gratis, menganjurkan kebijakan hak robot, hingga perjalanan luar angkasa. Walau terkesan nyeleneh, siapa sangka Lord Buckethead meraih cukup banyak suara. Ia berada di urutan kedua dari Theresa May, Perdana Menteri terpilih kala itu. Pemirsa, pemilu digelar dengan tujuan serius, mengumpulkan suara untuk memilih kandidat sebagai wakil rakyat yang diharapkan dapat membuat negara lebih baik lagi. Tapi percaya nggak percaya, di beberapa negara ada pemilihan yang hasilnya mencengangkan. Kalau biasanya anak berusia 4 tahun lagi persiapan masuk TK, James Stuff yang lucu dan menggemaskan ini udah punya jabatan jadi wali kota di sebuah kota kecil bagian Amerika Serikat bernama Dorset yang hanya memiliki penduduk sekitar 22 orang aja. Oleh karena itu, warganya memperbolehkan siapapun untuk mencalonkan diri jadi wali kota asal terpilih dalam festival makanan yang digelar setiap tahunnya. Setelah terpilih, James akan menjabat sebagai wali kota Dorset selama 1 tahun. Sebelumnya jabatan itu dipegang oleh sang kakak Robert yang baru berusia 6 tahun. Wali kota cilik ini pun terlihat senang dengan rutinitas barunya, yaitu beramah tamah dengan para warga. Umumnya kucing dikenal sebagai hewan pemalas yang manja, tapi berbeda sama kucing yang satu ini, kelewat rajin sampai mengemban jabatan jadi wali kota. Ini dia Stubbs, kucing paling ramah yang bisa kamu temui di kota Talkeetna, negara bagian Alaska. Walau cuma sekedar kucing, karir politiknya tak main-main. Stubbs berhasil menjabat sebagai wali kota selama 15 tahun lamanya. Awalnya, penduduk kota Talkeetna tidak suka dengan seluruh kandidat wali kota yang ada. Akhirnya, sekitar 900 orang penduduk membuat petisi untuk mengangkat Stubbs jadi pemimpin kehormatan. Rupanya keputusan warga ini berbuah baik untuk kota Talkeetna. Kota kecil ini akhirnya bisa menarik banyak wisatawan yang ingin bertemu dengan sang wali kota. Sehari-hari, Stubbs berkantor di toko kelontong Negley untuk bersantai, makan cemilan, dan menyambut pengunjung yang datang. Pemirsa, tingkah politisi yang kerap bersandiwara di atas panggung politik seringkali dijuluki sebagai badut. Tapi siapa sangka, kritikan pedas ini rupanya menginspirasi seorang badut sungguhan di Brazil bernama Tiririca. Kandidat badut buta huruf ini menyuarakan slogan kampanye, "Saya tidak tahu apa yang dilakukan anggota DPR, tapi pilih saya, dan saya akan melakukan apapun yang rakyat minta." Rupanya janji kampanye unik itu membawa sang badut masuk ke dalam Kongres Brazil dengan mengantongi 1,3 juta suara. Setelah menjabat, Tiririca yang awalnya buta huruf mulai belajar membaca dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Walau jarang menyuarakan pendapat dalam rapat Kongres, ia tercatat memiliki kehadiran paling bagus di antara anggota DPR lainnya.